Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir, bab 18, bagian 1. Aku tidak bersembunyi. Edna menatap bergantian ke arahku dan Hong Bion. Setelah menyaksikan pertarungan dari awal hingga akhir, keraguannya semakin membesar. Apa itu? Apa? Stick point, bagaimana? Kau menghancurkan perisai sihir dengan tongkat itu. Aku terdiam sejenak untuk mempertimbangkannya. Itu adalah elemen yang ditemukan oleh puluhan ribu pemain saat bermain-main dalam permainan, namun nampaknya tidak muncul dalam pengaturan versi asli. Aku tidak punya pilihan selain berpikir sejenak. Itu sangat kokoh. Seberapapun kokohnya bahan ajar, bagaimana kau bisa menghancurkan perisai sihir hanya dengan satu ayunan? Jika semudah itu, kenapa tidak kau jelaskan kenapa ksatria biasa menghilang dari dunia ini? Itu benar. Seberapapun aku melatih tubuhku, aku tidak akan pernah bisa menembus pertahanan seorang penyihir. Aku ingin menjelaskan bahwa senjata sihir ini hampir seperti item bug, dan itu berhasil karena Hong Bion sangat kurang berpengalaman dengan perisai sihir. Jika aku mengatakannya, setelah keluar, Hong Bion mungkin benar-benar mencoba membunuhku. Jadi, jangan pikirkan itu karena sedikit menakutkan. Tanpa penjelasan yang tepat, kecurigaan Edna semakin dalam. Dia tetap diam cukup lama, lalu tiba-tiba bertanya, "Kau, siapa sebenarnya dirimu?" Jadi, ini akhirnya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan setelah aku memutuskan untuk tidak menonjolkan diri, semuanya berakhir seperti ini. Haruskah aku mengungkapkan siapa aku? Aku merenung sejenak. Aku juga seorang manusia modern seperti dirimu, dan sebenarnya aku tahu bahwa dunia ini didasarkan pada pengaturan permainan, bukan novel fantasi romansa. Namun, itu adalah kesimpulan yang terburu-buru. Aku belum membentuk pendapat tentang dirinya. Tidak ada pilihan lain. Aku hanya bisa tetap diam. Aku bukan orang jahat. Aku tidak melukaimu. Apa? Apa maksudmu? Itu seperti yang aku katakan. Kau mungkin waspada terhadapku, tapi kau tidak perlu khawatir. Aku bahkan ingin membantumu. Kau ingin membantuku? Ekspresi Edna berubah menjadi kebingungan. Saatnya tiba. Lebih baik menghindar saat mereka tenggelam dalam emosi. Aku ingin memberitahumu lebih banyak, tapi tidak banyak waktu yang tersisa. Lalu, ciao. Aku berbalik dan mengucapkan selamat tinggal. Semuanya akan baik-baik saja selama aku pergi dengan diam-diam. Kaku! Namun, aku tidak bisa melakukannya saat sesuatu menghantam bagian belakang kepalaku. Sensasi pusing hampir membuatku menangis. Cuak! 4 stick point jatuh ke tanah terlambat. Hah! Melihat ke belakang, Hong Bion yang telah melemparkan stick point menampilkan ekspresi bingung di wajahnya. Aku pikir kau akan menangkapnya. Kau menghindari semua sihir ofensif dan jebakan yang datang dari sudut buta, tapi kau tidak bisa menangkap ini. Ini tak terhindarkan. Indra keenam dari retardasi akumulasi, mana memiliki batasan. Stick point juga memiliki kekuatan sihir. Jadi biasanya bisa dihindari, tapi karena durasi indra keenam ditentukan oleh kekuatan mentalku, saat ini itu dinonaktifkan. Segera setelah masuk ke ruang bawah tanah, aku sedikit mengaktifkan indra keenamku. Dan setelah bertemu dengan Yuslek dan yang lainnya, aku terus mengaktifkannya hingga maksimal. Akibatnya, aku mengalami sakit kepala yang sangat parah. Jika serangan itu dinilai mengancam jiwa, indra keenam akan diaktifkan dalam situasi apapun. Tapi tampaknya tidak ada satupun indera yang diaktifkan, karena itu jelas bukan ancaman. Aku berkata sambil menggosok bagian belakang kepalaku dengan meringis. Jadi, kenapa kau melempar ini? Aku kalah, jadi ambillah. Mungkin karena harga dirinya. Skor memang penting, tapi dia tidak ingin pergi dengan diam, bahkan jika dia kalah dari rakyat jelata. Namun dia ditakdirkan untuk berada di peringkat ketiga. Jika aku mengambilnya, peringkatku akan terlalu tinggi. Aku tidak punya gunanya untuk hadiah peringkat ketiga. Itu adalah peralatan yang meningkatkan keluaran sihir. Karena disediakan oleh akademi, aku tidak akan bisa menjualnya dimanapun. Baiklah, aku akan mengambil 1, kau ambil 3 lainnya. Aku hanya mengambil 1 stick point dan segera pergi. Aku bertanya-tanya bagaimana Hong Bion dan Edna memandangku dari belakang, tapi melihat ke belakang sekarang tidak akan berakhir dengan baik. Karena pria terlihat keren ketika mereka tidak menoleh. Apakah dia idiot? Aku tidak tahu, mungkin karena dia rakyat jelata. Stella Dome, di atas langit. 12 profesor dan instruktur, termasuk Lee Hanwol, berdiri di sekitar menyaksikan peta hologram yang melayang di udara. Di peta itu, ada 141 titik merah yang mewakili para siswa yang saat ini dalam pelatihan. Mereka berasal dari kelas A hingga S.
Setiap tahun, setidaknya ada satu siswa yang luar biasa masuk akademi. Tapi tahun ini sangat luar biasa. Karena bukan hanya satu atau dua siswa yang harus diperhatikan. Baiklah. Lee Han-wol mengangguk puas dengan gerakan terkoordinasi para siswa. Angkatan tahun ini mencetak lebih tinggi daripada angkatan lainnya. Mereka yang bergabung dengan tim dengan cepat memperoleh stick point sesuai dengan jumlah mereka. Sementara yang tidak, bertarung 1 lawan 1 untuk mencuri stick point. Omong-omong, kenapa hologramnya tidak stabil? Itu. Sejumlah besar profesor dengan jadwal luang berkumpul di ruang kendali Stella Dome untuk memantau pelatihan kelas A dan S. Selain itu, ada kerumunan besar di menara. Bukan memantau, mereka hanya di sini untuk menonton. Yah, para profesor pasti juga penasaran. Suara terdengar di telinga Lee Han-wol segera setelah dia selesai berkata, "Haha, maaf aku menarik server hologram, Profesor Lee Han-wol." Alis Lee Han-wol berkerut. Suara ini akrab, tapi bukan dari seorang profesor. Apakah orang tua dari senat datang ke sini untuk mencari bakat? Hati-hati dengan kata-katamu, Profesor. Apa yang kau katakan pada tetua Telix? Suara ini berasal dari orang lain. Anggota Dewan Direksi Menara Penyihir Biru, Ayan. Dia juga orang besar. Aku tidak percaya. Kita harus bergerak cepat untuk mengidentifikasi bakat. Yah, menyenangkan menonton, meskipun. Saat aku muda, aku lebih hebat. Kau omong kosong. Aku masih ingat omong kosong duniamu yang pertama. Ini konyol. Aku waktu itu berusia 13 tahun. Lee Han-wol tertawa kecil mendengar suara para penyihir yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pelatihan ruang bawah tanah pertama para siswa baru. Tapi apakah sudah ada kerumunan besar hanya untuk melihatnya? Yah, itu mungkin. Di banyak institusi magis seperti Menara Penyihir, Serikat, dan perusahaan, sangat mungkin untuk menghubungi siswa kapan saja jika mereka mendapat izin dari Stella. Di masa lalu, sering terjadi kasus di mana institusi terkenal menghubungi dan mensponsori siswa, dan itu bukan hal yang buruk bagi sekolah maupun siswa. Namun, tahun ini persaingannya ketat. Acara terbesar untuk menyaring bakat terbaik, ujian kelangsungan hidup Stella atau turnamen ganda Stella, bahkan belum terjadi. Apakah beberapa penyihir hebat sudah muncul? Mereka tidak bergerak karena mereka ingin. Orang tua lainnya bergerak. Jadi, mereka dipaksa datang karena tidak ingin mereka direbut. Instruktur Lee Han-wol. Apa yang harus kulakukan dengan monitor? Apa yang harus kau lakukan? Mari kita fokus pada kelas S. Orang-orang tua itu juga akan tertarik padanya. Setelah beberapa saat, 41 anggota kelas S ditayangkan di layar.